Dan yang terakhir adalah purpose. Apa itu purpose? Purpose adalah apa dampaknya untuk orang lain. Apa tujuan yang lebih besar yang ingin kamu capai selain sama tujuan pribadimu. Nah, disinilah teman-teman 3 hal yang menyumbang intrinsic motivation. Nah, sekarang mari kita aplikasikan bagaimana komunikasi ini bisa membantu tim Anda untuk memunculkan motivasi intrinsik. 1, mulai dari otonomi, teman-teman semuanya. Nah, di otonomi ini teman-teman, kita bisa ngelakuin apa sih dalam komunikasi supaya otonominya ini muncul? Karena sekali lagi kalau otonominya semakin diberikan otonomi, semakin dia motivasi internalnya akan naik. Maka dalam berkomunikasi teman-teman, jangan cuman gunakan advice atau disuruh-suruh, dinasehatin, diinstruksikan gitu ya, tanpa ada otonomi. Yang perlu kita lakuin adalah memberikan pertanyaan terbuka. Kira-kira nih yang orientasinya adalah otonomi dia. Misalnya nih gitu ya, dia ketemu sebuah masalah. Kita bisa aja sebagai leader itu langsung ngasih tahu, oh, kamu gini. Tapi teman-teman, itu mematikan otonomi. Sehingga orang merasa nggak perlu punya tanggung jawab, nggak perlu merasa kayak inisiatif gitu di sana untuk ngelakuin sebuah pekerjaan dengan lebih baik. Sehingga motivasi dari dalam dirinya nggak muncul gitu di sana. Tapi ketika Anda tanya, oke, ini memang nggak mudah, ini juga kasus baru di perusahaan ini. Kalau menurut kamu sendiri, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, pertanyaan terbuka sebenarnya teman-teman yang berorientasi pada solusi dari teman-teman itu akan membuat orang lebih punya otonomi sehingga motivasi internalnya akan naik. Ya teman-teman, bukan berarti advice itu nggak penting, tapi jangan sampai kita over memberikan advice sehingga lupa mendayagunakan otonomi bahwa orang ini punya resource yang aku bisa gali. Jadi di dalam otonomi komunikasi seperti apa yang kita bisa lakuin adalah tambah porsi pakai pertanyaan terbuka berorientasi pada solusi. Artinya apa? Tidak hanya kita yang berpikir solusinya apa, ngasih instruksinya, tetapi lebih banyak kira-kira metodenya dari tim kita gimana? Kira-kira menurutmu cara ngatasinya gimana? Nah, nanti kita sparring diskusi terbuka dengan tim kita soal hal seperti itu. Tapi idenya kita yang lempar pertanyaan kita, idenya biarlah teman-teman dulu. Sehingga apa? Ketika orang punya ide dan dia yang lempar, dia akan punya keinginan motivasi dari dalam diri untuk melakukan. Berbeda jika kalau kita yang ngusul, kamu gini. Itu benar. Itu ada gunanya juga. Tetapi di dalam banyak kasus itu kadang-kadang justru mengurangi otonominya seseorang. Oke, tips pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan motivasi dengan cara menaikkan masterinya seseorang. Ingat, hukumnya tadi adalah ketika seseorang merasa dirinya itu mampu atau expert atau memasteri sebuah kemampuan, maka motivasi internalnya juga akan naik. Nah, bagaimana kita menggunakan komunikasi agar masterinya bisa naik? Tentunya adalah nggak ada lain yang ada bukan dalam tataran praktis, berikan dia pelatihan, ajak juga diskusi, gitu ya, ajak diskusi. Apa jadi masalah kamu? Gimana tantangan kamu? Gimana nih terkait pekerjaan kamu? Terus kita kasih feedback. Oh oke, kalau gitu coba dibuat seperti ini, kalau gitu coba dibuat kayak gini. Besok dipraktekkan ya. Besok minggu depannya ketemu aku lagi. Nah, seperti itu akan membuat orang lebih punya mastery teman-teman. Kenapa? Ada orang yang ngajarin dia ngelakuin sesuatu, membuat dia lebih expert gitu di sana. Nah, apalagi kedua adalah kita ngasih feedback. Tadi kita udah belajar kan barusan. Feedback itu membuat mastery orang itu naik teman-teman. Jadi ketika kita ngasih feedback ya, redirection, ini kan membuat orang tahu salahnya di mana, sehingga dia bisa memperbaiki di mana. Nah, feedback yang kedua adalah reinforcement. Ini juga akan membuat orang merasa masterinya bagus. Misalnya nih, ketika orang itu berhasil melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, terus kemudian kita kasih reinforcement, apresiasi, maka dia akan merasa
oke, aku bisa ternyata pekerjaan ini, ternyata aku bisa menguasai. Dan aku pengen lagi menambahkan. Nah, kira-kira gitu. Sehingga pasti efeknya ketika dia merasa masterinya baik, motivasi internalnya juga akan naik. Nah, yang terakhir, bagaimana menumbuhkan motivasi internal adalah purpose, tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang lebih besar daripada just duit. Tujuan lebih besar daripada just, ya aku cuma kerja aja gitu di sana ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan teman-teman? Sebagai seorang leader, kita perlu bertanya. Mungkin kita perlu bertanya, purpose-nya dia apa bekerja di sini? Ya nyari duit, Pak. Oh iya, semua nyari duit. Nah, purpose itu adalah sesuatu yang lebih besar lagi. Emang untuk apa sih? Kita coba temuin, apa dorongan dia lebih besar? Oh, aku pengen nyelesain utang orang tua aku. Oh, ternyata ada purpose yang lebih besar. Oh, aku pengen umrohin orang tua aku, pengen hajiin orang tua aku pengen beliin rumah orang tua aku. Oh, ternyata ada purpose. Tujuan lebih besar daripada just cuman nyari duit itu aja. Duit bukan tujuan akhir, tapi mengantarkan ke tadi ngumurain orang tua, bayarin utangnya orang tua, yang jauh lebih emosional. Kenapa purpose ini penting? Karena ada sisi emosionalnya teman-teman. Dan emosional itu jauh lebih menggerakkan. Jadi cuman just logic dapat duit, tapi nggak tahu itu apa, tapi nggak connect nih. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, setelah kita tahu misalnya nih purpose-nya, oke, ya untuk saya pengen bayar utang orang tuamu. Nah, kita nanya dulu nih, oh, yang berapa sih? Nah, kita gali di sana dan kita sambungin sama apa? Sama advice kita boleh. Oh iya, bisa kok insya Allah kalau kamu terus-terusan ini kamu kinerjanya oke, kamu bisa nyampe segini, bisa kok kamu capai itu. Jadi kita ngasih apa ya, arahannya kita diskusikan dan kita sambungin sama hal-hal yang perlu dia lakukan. Jadi teman-teman semuanya, komunikasi bisa sangat membantu orang untuk menumbuhkan motivasi internal. Dengan cara apa? Ajak dia, berikan dia otonomi. Dengan cara apa? Tidak hanya kasih advice, tapi kasihlah pertanyaan sehingga ide itu muncul dari tim Anda. Yang kedua apa? Tumbuhkan masterinya, rasa penguasaan dengan cara kasih redirection. Kalau dia salah, kasih feedback, kasih yang benar seperti apa, kasih juga reinforcement. Kalau hal yang baik, kasih reinforcement sehingga dia merasa bahwa nggak merasa ragu bahwa yang dia lakukan sudah benar, sehingga dia merasa oke, aku mastery ini dengan agak lumayan, sehingga motivasinya untuk belajar, bekerja naik lagi. Dan yang terakhir adalah purpose, apa tujuan yang lebih besar yang aku inginkan di sini, apa tujuanku yang lebih besar yang ingin aku capai dengan gajiku dan macam-macam. Dan dengan cara itu kita ketemu tujuan emosional, dan kalau kita ketemu tujuan emosional, kita connect, ngobrol dengan tim kita tentang hal itu, maka tim kita akan jauh lebih connect dengan kita. Sehingga motivasi internalnya pun akan jauh lebih naik dan naik lagi.